Hello semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 5-nya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, sebuah sosok besar itu terlihat sangat aneh. Dia memiliki anggota badan yang ramping, jaring di telapak tangan dan kakinya, dan terlihat seperti katak yang besar, dengan mata yang besar di kerongkongannya. Yulau lalu berkata melihat itu, "Bagaimana mungkin binatang ini?" ucap dari Yulau. Katak ini disebut katak bermata raksasa, sangatlah besar dan bisa tumbuh hingga puluhan kaki. Saat ini katak bermata raksasa ini jelas belum dewasa, tetapi mungkin ukurannya sebesar manusia. Ini juga sudah cukup besar sekarang. Aku pernah melihat benda ini sebelumnya, tetapi ketika aku melihatnya itu tidaklah sebesar ini, ucap dari Yulin. Ada suara aneh keluar dari mulut katak bermata raksasa itu. Setelah itu para binatang buas pun lalu meluncurkan serangan dan bahkan lebih gila daripada sebelumnya. Yulau tidak bisa duduk diam saja melihat itu. Dan Yulin tidak bisa menjelaskan terlalu banyak pada saat ini. Dia secara pribadi memimpin pertempuran ini, mengatur serangan dan menyerang secara bergantian. Bulu panah hitam pun terus melesat. Tetapi ketika bulu panah hitam itu menyentuh katak mata raksasa itu, sedikit pun dia tidak terluka. Dan panah tajam yang menembaki katak mata raksasa itu semuanya telah patah ketika menyentuhnya. Katak bermata besar itu tetap berdiri di tempatnya. Tetapi ketika katak bermata raksasa itu memandang Gunung Singseng dari kejauhan, dia menjadi ketakutan. Karena dia merasakan nafas yang kuat dari Gunung Singseng, membuatnya ragu-ragu untuk menyerang. Imam besar lalu melangkah maju selangkah demi selangkah, memandang katak bermata raksasa itu dengan tenang. Kemudian dia berkata, "Yulau, jangan khawatir, tahan sebentar lagi saja," ucap dari imam besar. Mendengar itu, Yulau langsung melakukan apa yang telah diperintahkan oleh imam besar. Karena imam besar memiliki kemampuan untuk meramal, jadi dia langsung bertindak tanpa ragu-ragu. Yulau lalu menatap katak mata raksasa itu. Begitu katak raksasa itu bergerak, dia akan segera meluncurkan serangan yang paling kuat. Berharap itu bisa untuk menahannya sejenak. Namun ketika katak bermata raksasa itu masih tidak melakukan apa-apa dan sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Pada saat yang sama, Xiaoyan lalu mengangkat tangannya dan obat ajaib pun muncul di tangannya. Itu adalah salah satu formula dari Kaisar Iblis Tua. Batu kehamilan dewa adalah benda kuno. Dari mana asal usulnya masih tidak diketahui dan tidak bisa untuk dihancurkan. Bahkan api surgawi saja tidak bisa melelehkannya. Tetapi Kaisar Iblis menemukan obat ajaib itu bisa melawan batu kehamilan dewa. "Pergilah," ucap dari Xiaoyan. Dan obat ajaib yang berada di tangan Xiaoyan pun langsung menembak ke arah batu kehamilan dewa. Buar! Kemudian Nan Arming pun langsung membuka matanya secara perlahan. Xiaoyan melihat itu dia tertawa. Jiwa Nan Arming akhirnya bisa diselamatkan. Tiba-tiba Xiaoyan mencium bau darah yang kuat dan kemudian dia mengalihkan pandangannya memandang dari kejauhan. "Aku merasa ada sesuatu yang aneh di sini," ucap dari Xiaoyan. Sementara itu katak bermata raksasa akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia pun lalu melangkah maju. Dengan senjatanya dia menyerang seluruh area pantai sehingga terjadi kekacauan. Kedua belah pihak saat ini benar-benar dalam keadaan buntu. Yulau melihat itu langsung menembakkan rantai ke arahnya dan terbang menuju mata raksasa itu. Rantai itu pun langsung melilit katak bermata raksasa. Dan rantai yang melilit katak mata raksasa tiba-tiba mengencang. Buar! Dan katak mata raksasa itu pun jatuh ke tanah disertai dengan ledakan. Lalu katak bermata raksasa itu pun meraung dengan keras. Doki di tubuhnya pun menjadi lebih kuat. Matanya lalu menatap ke arah Yulau. Sesaat kemudian katak bermata raksasa itu dengan mudah menghancurkan semua rantai yang melilit tubuhnya. Dan tanpa ragu-ragu dia melangkah ke tempat Yulau dan imam besar berada.
Melihat itu, Yulau lalu berteriak, "Imam besar, ayo kita mundur dulu." Buar! Katak bermata raksasa itu lalu menyerang mereka berdua. Beruntung Yulau bisa menarik imam besar dengan cepat. Semua orang ketakutan dan wajah mereka pun menjadi sangat pucat, termasuk Yulin. Selama ratusan tahun mereka telah tinggal dan bekerja di sini. Mereka telah menjaga Gunung Singseng selama beberapa generasi, dan binatang buas ini datang untuk mengganggu mereka. Dan selama ini tidak pernah ada lawan sekuat katak bermata raksasa ini sebelumnya. Situasi ini memang benar-benar berbahaya. Ini tidak bisa dilawan dengan senjata mereka saat ini. Ketika semua orang sudah merasa putus asa, tiba-tiba suara angin kencang bertiup hampir bersamaan dengan senjata katak bermata raksasa itu yang sedang menebas ke arah depan. Buar! Tabrakan baja yang menakutkan di telinga pun bergema terus-menerus. Senjata di tangan katak bermata raksasa itu pun lalu memantul. Tubuh besarnya menjadi tidak stabil dan tergoyahkan. Jelas katak mata raksasa sangat terkejut karena ini. Ternyata yang menahan serangan katak bermata raksasa itu adalah sosok pria. Dia memegang api di tangannya, dan kemudian api itu lalu dipadatkan menjadi sebuah pedang api surgawi. Pria itu adalah Xiaoyan. "Serahkan binatang ini kepadaku, biar aku yang melawannya," ucap dari Xiaoyan kepada Yulin. Dan Yulin pun memandangi Xiaoyan saat ini. Pada saat itu Xiaoyan terlihat seperti dewa perang yang sangat mengesankan dilihat dari dekat dengan penuh keajaiban. Yulin lalu memandanginya penuh dengan kekaguman. Sedangkan Xiaoyan terus memandangi katak bermata raksasa itu, dan kekuatan jiwanya pun langsung menyebar. "Mengapa aku merasa familiar dengan gelombang energi yang dipancarkan oleh katak ini?" ucap Xiaoyan yang bergumam di dalam hatinya. Kemudian Xiaoyan lalu mengangkat kedua tangannya dan api surgawi pun lalu mengalir. Kemudian dia juga dengan cepat menyapu kawanan binatang buas yang datang. Hiat, buar, dededuk, buar. Semua kawanan binatang itu pun langsung terbakar oleh serangan Xiaoyan. Melihat itu, Yulin lalu berkata, "Ini sangatlah kuat," ucap dari Yulin. Dia seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Dalam pikiran Yulin, Yulau lah yang paling kuat yang pernah dia lihat selama hidupnya. "Mereka mati semua," ucap dari Yulin. "Orang ini berkali-kali lebih kuat dari pemimpin kita. Dia bisa membunuh mereka semuanya hanya dalam satu serangan." Bisikan demi bisikan orang-orang di sana mulai terdengar. Mereka benar-benar kagum dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Situasinya berbalik terlalu cepat. Bahkan katak bermata raksasa itu pun merasa takut dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. "Oh, jadi katak bermata raksasa itu ya," ucap dari Xiaoyan. Dia tidak terburu-buru untuk memulai pertarungan karena katak bermata raksasa di depannya jelas musuh yang mudah untuknya. Lalu mata Xiaoyan tertutup perlahan dan tiba-tiba terbuka lagi. Buar! Katak mata raksasa itu pun lalu terkagum oleh pandangan mata Xiaoyan, dan sepertinya dia akan melarikan diri. Namun Xiaoyan tidak secara langsung membunuh katak mata raksasa itu. Walaupun dia mencoba melarikan diri dari Xiaoyan, ia sengaja ingin membiarkan katak mata raksasa itu lolos. Karena ketika dia membuka matanya kembali, Xiaoyan dapat merasakan ada roh hantu di dalam tubuh katak bermata raksasa itu. Xiaoyan sangat bersemangat saat ini, karena jika dia mendapatkan roh hantu ini, itu akan membantu Nan Erming untuk membangun kembali tubuhnya. Walaupun Raja Naga juga merupakan masalah terbesar sekarang, tetapi saat ini sumber roh hantu pada katak bermata raksasa itu adalah prioritasnya. Katak bermata raksasa itu benar-benar takut kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya tersenyum dingin melihat itu. Kemudian Xiaoyan perlahan berjalan mendekati sambil mengamati tindakan katak bermata raksasa itu. Dia sedikit khawatir roh hantu ini tersembunyi terlalu dalam di tubuhnya, sehingga tidak jelas apa peringkat roh hantu itu. Jika tiba-tiba meletus, tentu ini akan sangat merepotkan. Namun terlihat situasi ini Xiaoyan masih memiliki kepercayaan di hatinya. Karena katak bermata raksasa itu takut kepada dirinya, ia lalu menunjukkan bahwa roh hantu itu juga pasti merasakan roh hantu yang ada di dalam tubuh Xiaoyan saat ini. Lalu Xiaoyan sedikit bertanya-tanya, mungkinkah tujuan roh hantu itu adalah
batu kehamilan dewa ini, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Katak bermata raksasa itu tampak lebih kuat daripada roh hantu di tubuh Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun melangkah untuk maju. Katak bermata raksasa itu pun lalu berteriak dengan aneh. Tubuh besarnya lalu berbalik dan melarikan diri. Kemudian tubuh katak bermata raksasa itu dengan cepat menyusut sehingga hanya seukuran telapak tangan saja. Xiaoyan melihat itu, dia tersenyum. Dengan cepat dia mengejarnya. Dia tidak bisa membiarkan katak mata raksasa ini untuk melarikan diri. Jika dia lolos, akan sangat sulit menemukan roh hantu di balik katak mata raksasa itu. Selain itu, Xiaoyan juga tidak punya banyak waktu karena dia harus segera mengobati Nan Erming. Katak masuk ke dalam air suci dan Xiaoyan pun tidak ragu untuk melompat ke dalam air suci juga. Sementara itu di dalam Kuildan saat ini dipenuhi dengan orang-orang terkuat dari Kuildan. Dan mereka adalah tokoh-tokoh inti dari Kuildan. Tuan Danceng, bagaimanapun juga kita harus membalas dendam untuk Tuan Muda, ucap seseorang lelaki berbaju biru. Dan yang lainnya pun ikut mengangguk. Tetapi Danceng tampak sangat tenang kali ini. Aku rasa yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah memutus persediaan ramuan obat di seluruh kota raksasa ini. Dan jika rencana ini berlanjut, akan ada banyak kekuatan yang bergantung kepada Kuildan. Lalu mereka semua pasti akan berada di bawah kendali kita, ucap dari seseorang yang berdiri di sebelah kiri dari Danceng. Aku harap juga begitu. Jika kita bisa menguasai bisnis, kita akan menang dengan mudah, ucap dari Danceng. Lalu dia menoleh ke tengah aula. Penetua Keking, aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Dan sekarang Xiaoyan telah membunuh putraku. Dan aku tidak bisa membiarkan Xiaoyan menggertakku seperti ini. Kuildan sekarang membutuhkan bantuanmu. Selama kamu bersedia membantu Kuildan, kamu akan mendapatkan ramuan obat tingkat 7. Selama itu, kamu akan diberikan hadiah yang sangat besar juga, ucap dari Danceng. Dia lalu berkata kepada orang-orang berjubah hitam yang berada di tengah aula. Dan kekuatan mereka di atas bintang 8. Lalu mata semua orang terfokus pada orang-orang berjubah hitam ini. Mereka diam untuk waktu yang lama. Suasana di aula menjadi lebih suram. Salah satu pria berjubah hitam ini sedikit memberi hormat kepada Danceng. Tuan, kami telah dijaga oleh Kuildan selama ini. Kita pasti akan melakukan pertempuran ini. Tentu saja kita juga berharap Kuildan akan memenuhi janjinya, ucap dari orang-orang berjubah hitam itu. Mendengar itu, Danceng lalu berkata, yakinlah aku pasti akan menepati janjiku, ucap dari Danceng. Setelah Danceng berbicara seperti itu, laki-laki berjubah hitam itu lalu berdiri di sampingnya dan tidak lagi berbicara. Baiklah kalau begitu, cepat lakukan apa yang aku perintahkan. Aku akan melakukan retreat untuk sementara waktu. Setelah aku menembus 8 bintang, Kuildan pasti akan mencapai tingkat yang baru, ucap dari Danceng kepada pria itu. Lalu semua orang di aula pun memberikan hormat kepada Danceng. Berita itu dengan cepat terdengar ke arah Xiaofu. King Haoran yang sedang duduk di aula utama Xiaofu, dia sangat terkejut ketika dia mendengar berita Kuildan akan memulai perang dengan Xiaofu. Setelah menerima berita itu pun, seluruh anggota Xiaofu terdiam sejenak. Sekarang Xiaoyan sedang tidak ada. Berita ini menjadi begitu mengerikan terdengar oleh anggota Xiaofu karena ketidakadaannya Xiaoyan. Dengan kekuatan dan tempel saat ini dan tidak adanya Xiaoyan, Xiaofu pasti akan dihancurkan dalam hitungan menit saja. Lalu King Haoran segera bangkit dan langsung memberitahu klan Yao dan keluarga binatang buas. Meskipun masalah ini telah dibahas sejak lama, tidak ada yang tahu bahwa ini akan datang begitu cepat. Jika perang benar-benar dimulai, kekuatan Kuildan sama sekali tidak mudah untuk digulingkan. Jika mereka ingin benar-benar menggulingkan Kuildan, mereka perlu merencanakannya dengan sangat hati-hati kali ini. Lalu di seluruh benua, berita tentang konflik antara Kuildan dengan Xiaofu dengan cepat menyebar. Kuildan tidak lagi menjual ramuan obatnya dan dampaknya segera menyebar. Ramuan di Sangmen pun dengan cepat terjual habis. Dan tanpa pasokan ramuan dari Kuildan, Sangmen juga mulai kebingungan.
apa yang sedang dilakukan oleh Quildan. Mengapa sumber ramuan obat diputus tanpa alasan? Kerugian karena ini terlalu besar, ucap dari Jen Bufan. Saat ini bahkan aliansi bisnis besar pun sedang dalam keadaan kehabisan stok. Lalu ada suara langkah kaki mendekat ke arah Jen Bufan dan dia lalu berkata dengan hormat, "Pemimpin, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda di luar," ucap darinya. "Siapapun yang datang, aku sedang tidak ingin diganggu dulu kali ini," ucap dari Jen Bufan. Dia adalah orang dari Quildan. "Apakah Anda yakin tidak ingin menemuinya?" tanya dari seseorang itu. Lalu Jen Bufan pun berkata, "Baiklah kalau begitu, biarkan dia masuk," ucap dari Jen Bufan. Pada saat ini di ruangan Jen Bufan ada seseorang yang menggunakan kostum dari Quildan. Ketika dia berjalan di depan Jen Bufan, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Sun Han, nama dari orang yang dikirim oleh Quildan. Dia sedang tegak berdiri memandang Jen Bufan. Dia lalu berkata, "Pemimpin, Anda pasti khawatir dengan persediaan eliksir yang tidak mencukupi, bukan? Anda juga pasti telah mengetahui tentang perselisihan antara Quildan dengan Xiaofu?" tanya dari Shanghai. "Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu dengan cepat. Meskipun aku tahu kamu datang ke sini atas nama Quildan. Tetapi kamu bukanlah petinggi dari Quildan. Bersikaplah dengan sopan di sini," ucap dari Jen Bufan. Sun Hai langsung terdiam mendengar itu. "Cepat berlutut," ucap dari Jen Bufan. Sun Hai pun langsung berlutut di depan Jen Bufan. Dia pikir Jen Bufan hanyalah seseorang pengusaha saja. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Jen Bufan adalah seseorang petarung juga. Tekanan dokinya begitu hebat. Lalu tiba-tiba Jen Bufan mengingat siapa orang yang ada di depannya itu. "Oh, kamu itu Sun Han bukan? Aku ingat. Baiklah, kalau begitu tolong beritahu pemimpinmu, pisahkan antara bisnis dengan dendam pribadi. Kalau begini terus kerugian kita akan semakin besar," ucap dari Jen Bufan. Tindakan Quildan dan Dandian sebenarnya ingin membujuk Sangmen Union untuk memihak kepada Quildan. Jika Sangmen Union memasok Xiaofu tanpa henti, itu akan menjadi peperangan yang sangat mengerikan untuk Quildan. Meskipun Quildan sangatlah kuat kali ini, harga yang harus dibayar setelah peperangan terlalu besar. Tidak hanya itu, Quildan juga harus berusaha keras untuk menghancurkan klan Yao, sehingga bisa berdiri dengan damai di benua kaisar ini. Dan secara bertahap tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu lagi. Sekarang Quildan memiliki pengaruh yang lebih luas lagi. Namun keberadaan Xiaofu telah mematahkan situasi ini. Jen Bufan lalu mengambil cangkirnya dan meminum teh. Sedangkan Su Han masih tetap terdiam. Kemudian Jen Bufan berdiri dan pergi meninggalkan ruangannya. Pada saat yang sama, Shadow Liga terletak di tempat yang sangat terpencil di kota Jucheng. Dan di dalam suatu lubang ada ruangan yang besar. Di sini banyak sosok yang berdiri menggunakan jubah hitam. Seseorang lalu berkata, "Kamu adalah pembunuh terbaik dari Shadow Liga. Tetapi kenapa kamu bisa gagal?" ucap dari suara itu. Guyin hanya terdiam mendengar itu. Tetapi perlahan-lahan mengangkat tangannya. Lalu muncul sebuah kabut di telapak tangannya. Dan kemudian kabut itu berubah menjadi wajah wanita. Guyin lalu terlihat sangat merindukan wanita itu. Sosok itu kembali berkata, "Kamu menggagalkan misi ini hanya karena seorang wanita?" tanya dari suara itu. Tetapi Guyin masih tetap mengacuhkannya, seolah-olah dia tidak mendengarnya. "Jika kamu tidak menuruti perintah, berarti kamu akan menjadi musuh dari seluruh Shadow Liga ini mulai sekarang," ucap dari suara itu lagi. Segera setelah kata-kata itu terdengar, Guyin pun lalu berkata sambil berjalan keluar, "Aku memang gagal membunuh Xiaoyan, tetapi yakinlah kalau aku masih punya beberapa rencana," ucap dari Guyin. Lalu dia pun bergerak menjauh dari lubang itu. Sementara itu, kekuatan Quildan semakin besar selama periode ketika Xiaoyan tidak berada di Xiaofu. Quildan lalu menarik semua pasukannya yang tersebar di mana-mana. Dapat dilihat bahwa Quildan sangatlah mementingkan peperangan ini. Sementara itu di Xiaofu, luka King Mu'er dan yang lainnya sudah hampir sembuh. Dan mereka juga telah meningkatkan kekuatan mereka setelah luka-luka mereka berangsur-angsur pulih. Sekarang mereka berada di puncak bintang 6. Saat ini semua orang mulai bersiap-siap untuk peperangan. Dan karena Xiaoyan tidak ada, jantung militer juga sangatlah tidak stabil.
Tetapi untungnya King Haoran memanggil tulang punggung Xiaofu seperti Zeni dan juga Li Shaolong. Mereka semua telah memainkan peranan dalam menstabilkan militer Xiaofu. Di halaman Xiaofu, King Haoran dan kakek keempat duduk di depan meja. Kakek keempat, aku takut pertempuran ini akan menjadi pertempuran terburuk yang pernah ada, ucap dari King Haoran. Mendengar itu, kakek keempat lalu menarik napas dalam-dalam. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus berkata apa kali ini. Situasi kali ini memang berubah dengan cepat. Aku telah memberitahu keluarga binatang buas untuk mengirim pesan kepada Xiaoyan agar dia segera kembali, ucap dari King Haoran. Dan sementara itu di tempat lain, Xiaoyan memasuki tempat yang kosong. Xiaoyan melihat sekelilingnya dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Matanya sedikit menyempit. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah peperangan ini terjadi dan dimenangkan oleh Xiaofu sementara Xiaoyan tidak ada? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Bagi kalian yang suka akan alur cerita Battle Through the Heaven ini kelanjutannya, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan terima kasih banyak buat kalian dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.